Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami membawakan tema komunikasi nonverbal. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal adalah proses pertukaran informasi menggunakan tingkah laku atau bahasa tubuh. Contohnya adalah seperti pandangan mata, gestur, ekspresi wajah, sentuhan, sampai juga penampilan juga disebut sebagai komunikasi nonverbal. Kalian juga pernah memberikan semacam kode ke orang lain untuk pergi dari suatu tempat hanya menggunakan anggukan atau tatapan mata. Nah, ini juga adalah salah satu komunikasi nonverbal. Komunikasi ini sering juga disebut sebagai bahasa tubuh. Lalu apa saja sih jenis-jenis dari komunikasi nonverbal itu? Yang pertama adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan jenis komunikasi nonverbal yang paling umum digunakan. Maka tidak salah juga, kita sudah mengetahui informasi yang akan disampaikan dari lawan bicara melalui ekspresi wajah. Contohnya, senyuman atau ekspresi cemberut. Kita sudah dapat memberikan informasi yang cukup banyak dari lawan bicara kita. Yang kedua yaitu tatapan mata. Tatapan mata berperan besar dalam komunikasi nonverbal. Dari cara melihat, menatap, atau bahkan berkedip pun sebenarnya sudah bisa mengirimkan suatu informasi. Misal, saat melihat seorang yang disukai, maka frekuensi berkedip akan meningkat dan kesimpulan profil akan membesar. Yang ketiga yaitu gestur. Gestur atau gerakan tubuh merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal yang paling mudah dibaca. Contoh komunikasi nonverbal menggunakan gestur adalah menunjuk, melambaikan tangan, maupun memperagakan jilbab angka tertutup. Hal-hal ini tentu merupakan hal yang sangat sering kita lakukan saat berkomunikasi. Sentuhan. Dari sentuhan yang kita terima atau berikan ke orang lain, berbagai informasi bisa tersampaikan. Sentuhan menunjukkan kelemahan, ajakan, atau bahkan tanda bahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh komunikasi nonverbal menggunakan sentuhan adalah berjabat tangan atau juga dengan bisa menepuk lengan maupun bahu. 5. Penampilan. Cara berbusana, pilihlah gaya rambut hingga warna yang kita kenakan. Juga masuk sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Sebab ternyata penampilan bisa menentukan reaksi, interpretasi, hingga penilaian kita terhadap orang lain. Begitu juga sebaliknya. 6. Paralinguistik. Paralinguistik adalah aspek nonverbal dari prospek bicara. Contohnya adalah nada bicara, kecepatannya hingga volume suara kita. Dalam paralinguistik, nada, kecepatan hingga volume bicara termasuk di dalamnya. Contohnya saat kita menggunakan volume suara yang tinggi saat bicara, biasanya digunakan untuk menyampaikan hal emosional. 7. Proksemik. Komunikasi nonverbal jenis ini mengacu pada jarak dan tempat saat melakukan interaksi. Jarak dan tempat interaksi dilakukan di bagian 4 zona, yaitu zona publik, sosial, personal, dan intim. Pada zona publik memungkinkan komunikasi dilakukan pada jarak sekitar 4 meter. Interaksi yang terjadi biasanya formal dan tidak personal, sementara itu interaksi pada jarak kurang dari 1 meter pada zona intim biasanya hanya dilakukan dengan keluarga, teman dekat, atau pasangan.